Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Apakah adik-adik sudah lakukan persiapan sebelum melakukan sekolah minggu? Nanti Ika ingatkan kembali, berpakaianlah yang rapi. Berdoa mengawali sekolah minggu dan duduk yang baik, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main. Karena kita mau hormati hadirat Tuhan yang akan kita rasakan. Baik, kita akan mengawali sekolah minggu dengan berdoa. Nanti Ika ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Besar berkat Tuhan bagi kami, sehingga setiap kami boleh ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan berlimpah bagi kami. Pagi hari ini kami mau sekolah minggu. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan ajari kami jadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini adalah minggu ketiga. Tante Ika masih akan bercerita tentang Samuel. Minggu lalu kita belajar bahwa Samuel yang masih kecil tinggal di rumah Tuhan dipanggil Tuhan. Tuhan janjikan bahwa Samuel akan menjadi alat orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan minggu ini kita akan lanjutkan ceritanya. Hari ini ketika Samuel sudah menjadi tua, dia sudah menjadi pelayan Tuhan sepanjang umurnya. Akhirnya Tuhan memberikan satu perintah yang baru buat dia, yaitu mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel. Adik-adik mau tahu ceritanya? Mari saksikan sama-sama. Ini dia videonya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir,
dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Adik-adik melihat bahwa tadinya bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, para hakim, dan hakim yang terakhir adalah Samuel. Tetapi ketika Samuel sudah menjadi tua, dia mendelegasikan tugasnya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ternyata tidak melakukan seperti yang Samuel lakukan. Akhirnya bangsa itu meminta diangkat seorang raja. Dan diangkatlah Saul menjadi raja. Artinya, siapa yang jadi raja pertama di bangsa Israel? Ya, Saul. Saul adalah raja pertama di bangsa Israel. Sementara Samuel adalah hakim terakhir di bangsa Israel. Apa yang kita pelajari dari video tadi? Kita melihat waktu Allah memilih Saul, pemilihannya secara khusus spesifik. Dari kaum keluarganya, bahkan nama Saul dipilih secara khusus oleh Tuhan. Tapi waktu itu Saul berkata, apalah saya dari orang Benyamin dan keluarga saya adalah keluarga yang kecil, katanya. Dia tidak percaya diri dengan dirinya. Tetapi itulah pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memilih Saul, maka Tuhan akan mengurapinya. Apa yang Samuel lakukan? Dia tuang buli-buli berisi minyak dan dia mengurapi Saul menjadi raja pertama bagi Israel. Dan kalau adik-adik baca di Alkitab, ketika pengurapan itu ada pada Saul, Roh Tuhan bekerja luar biasa. Bahkan dibilang Saul seperti manusia yang lain yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Nah, pagi hari ini Tante Ika bagikan kepada adik-adik, rindukanlah mengalami pengurapan yang dari Tuhan. Rindukanlah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Saul, kita akan menjadi seperti manusia yang baru.
karena ada rupa Kristus dalam hidup kita. Adik-adik mau jadi berkat, jadi dampak yang luar biasa, mengalami perubahan seperti yang Saul alami? Minta kepada Tuhan dan Dia akan berikan pengurapan berlimpah. Adik-adik yang mau mengalami dan merasakannya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk video tayangan yang kami saksikan. Kami melihat, kami belajar bagaimana ketika Tuhan memilih seseorang, maka Tuhan memilihnya dengan khusus. Untuk itu ajari kami untuk kami menghormati panggilan dan pilihan Tuhan, karena Tuhan pun memanggil dan memilih kami secara khusus. Dan kami juga belajar bahwa ketika pengurapan Tuhan ada pada kami, itu akan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru, yang semakin diperbaharui karena rupa Kristus ada di dalam kami. Kami mau kami menjadi pribadi yang baru, menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada, berjadi dampak, jadi berkat lewat perkataan kami, lewat sikap kami, bahkan lewat seluruh aspek dalam hidup kami. Kami mau nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa untuk adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Hamba berdoa berkat Tuhan berlimpah bagi mereka. Pengenalan akan Tuhan terus ditambahkan bagi mereka, sehingga semakin hari semakin mereka seperti Kristus, semakin disempurnakan. Sekalipun mereka masih anak-anak, masih kecil, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami mau apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa kami memberkati keluarga demi keluarga. Kami berdoa memberkati pekerjaan dari papa mama kami. Diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena Allah janjikan setiap kami hidup dalam kelimpahan. Kami berdoa janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kami. Damai sejahtera bagi kami, rancangan Tuhan ajaib bagi kami, masa depan penuh pengharapan jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengangkat tangan kami. Kami katakan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi breakthrough bagi bangsa ini. Semua segmen, semua sektor di bangsa ini diberkati. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, bahkan sampai tingkat RT RW. Kami berdoa memberkati mereka dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh memuliakan nama Tuhan. Diberkati bangsa ini Tuhan, mengalami pemulihan dalam bidang ekonomi yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.